Kalau fikih peradaban kali ini akan dibuka langsung oleh beliau selaku Ketua LMI Jawa Barat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa yang saya hormati dan saya taati, guru kita semua, mentor saya di RMI PWNU, Haji Ulul Muha, sekaligus beliau pemateri atau narasumber utama kita pada hari ini, sekaligus pengurus besar Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah beserta Kiai Haji Muhammad Iqbal yang insyaallah masih di dalam perjalanan. Saya hormati seluruh jajaran Rois Suriah PCNU Kabupaten Subang, seluruh jajaran Tanfidiyah PCNU Kabupaten Subang, seluruh tamu undangan, para kiai, para bunyai, para ustadz, ustazah, para sesepuh dan seluruh tokoh masyarakat, seluruh pengurus MWC dari jajaran Rois Suriah, Tanfidiyah sampai seluruh anggota MWC yang hadir pada pagi ini dan seluruh peserta halaqah fikih peradaban. Fikih peradaban yang sekarang kita ikuti ini adalah lanjutan dari sesi 1 yang dibuka dan dimotori oleh Gus Ulil Absori, Founding Father fikih peradaban, dibuka langsung oleh Ketua Umum kita Gus Yahya. Fikih peradaban jilid 2, alhamdulillah di tahun ini kami dari RMI PWNU Jawa Barat patut berbangga dan bahagia karena Jawa Barat adalah provinsi yang menerima bantuan halaqah. Halaqah ini penyelenggaranya PPNU, yang mencuri dananya Kemenag ya. Jadi logo Kemenagnya harus ditempel di atas. Ya, acara halaqah tahun ini alhamdulillah di jilid 2 Jawa Barat mendapatkan porsi yang sangat banyak kalau menurut saya dibanding tahun kemarin. Alhamdulillah, terima kasih dari teman-teman PPNU dan Kemenag yang sudah mempercayakan pesantren-pesantren di bawah Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah Jawa Barat menjadi pelaksana fikih peradaban. Kenapa? Karena ini sangat penting menurut saya. Ketika pesantren yang notabene para ulama, santri, penulis ulama mendapatkan gizi tentang pengetahuan global yang biasa kita hanya mendapat pengetahuan mungkin di beberapa pesantren berdasarkan informasi dari para kiai sebatas fikih secara tekstual, maka dalam fikih peradaban yang dilaksanakan oleh PPNU kita akan mengetahui fikih peradaban secara kontekstual, apa saja yang sedang terjadi di tempat kita dan di dunia, dan sikap apa yang harus kita lakukan untuk menjadi penetra, untuk menjadi bahasa sederhananya pengadem di dalam suasana yang sedang carut marut ini. Alhamdulillah Jawa Barat mendapatkan 36 titik. Ada 30 pesantren yang mendapatkan halaqah di Jawa Barat pada tahun ini, dan 22 adalah bagian dari Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah PWNU Jawa Barat. Salah satunya Ibnu Hafid. Beliau sudah di PW tapi masih ingin jadi ranting. Fokus di PW gitu. Karena di PW itu di PW ada 16.000. Gak bisa kita sendirian ya. Harus banyak, termasuk Syekh Taslim ini harus ikut kontribusi menjaga stabilitas pesantren yang menurut data Kemenag ada 16.000. Yang afiliasi Nahdlatul Ulama ada 8.000.
yang berhasil kita validasi sampai saat ini, yang benar-benar pesantrennya ada, santrinya ada, kiainya ada, nomor kontaknya bisa kami hubungi. Ada 4.837. Insya Allah tahun ini, tahun depan kita akan mulai gebet lagi. Kita ingin validasi pesantren mana yang afiliasi NU dan pesantrennya masih hidup, karena itu adalah aset pergerakan, aset negara. Jadi dengan adanya titik-titik halakoh yang kita laksanakan ini, bentuk konsolidasi saya secara pribadi mendeteksi bahwa benar tidak pesantren-pesantren yang ada di saya itu ada pesantren. Karena alhamdulillah setiap kegiatan halakoh minimal peserta itu di 60 sampai 100 peserta hadir mengikuti fikih peradaban yang dilaksanakan oleh PB. Sedikit saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh ketua umum kita tentang fikih peradaban. Apalagi dengan tema yang luar biasa, dunia Islam dan realitas geopolitik global kontemporer. Mudah-mudahan bahasa dari tema kita pahami semua. Kalau belum kita pahami, minimal kita dapatkan bahasa yang baru. Oh, kontemporer teh, geopolitik itu ini. Apa yang harus kita terapkan? Nanti kita simak bersama-sama dari pemaparan ke materi. Gus Ketum menyampaikan bahwa session fikih peradaban 2 atau fikih peradaban ini muncul berawal dari munculnya kegelisahan umat Islam dan kemanusiaan yang ada di dunia dengan adanya ketidakkondusifitasan nasional maupun global, dengan adanya konflik-konflik yang memicu perpecahan, baik itu konflik yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok agama, ras, negara, atau bahkan ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda ideologi politik. Sehingga konflik-konflik yang mereka timbulkan ini memicu adanya kekacauan atau adanya kehancuran sebuah peradaban. Bagaimana tidak bisa menghancurkan sebuah peradaban? Kalau kita lihat jejak sejarah peradaban kita di Perang Dunia I, ketika tentara-tentara itu bertempur masih memakai misiu yang dikocok, bisa menembak satu persatu. Kalau sekarang tidak dijaga kondusivitasnya oleh kita, maka peradaban itu akan menghilang. Karena peperangan di era global sekarang itu dengan mudah dikendalikan. Walaupun pada masanya semua masyarakat dunia telah sepakat, ini nanti dibahas oleh Gus, telah sepakat dengan piagam PBB kalau tidak salah ya Gus, mensepakati bahwa teritori bangsa dan negara itu sudah ditetapkan, bahwa bangsa yang satu dengan bangsa yang lain tidak boleh saling menguasai, tidak boleh saling menjajah, karena kekhalifahan sudah selesai. Ada batasnya, Indonesia ada batasnya, Eropa ada batasnya, Asia ada batasnya. Tidak diperkenankan oleh piagam PBB satu negara menguasai negara lain. Tapi ada beberapa negara yang memulai perpecahan, memulai kekacauan. Amerika mengganggu Irak dan seterusnya. Sehingga kekacauan ini menimbulkan konflik yang bisa menghilangkan peradaban. Terakhir, Rusia dengan Ukraina sudah jelas teritorinya, tapi masih diganggu batas-batas wilayahnya. Ini tanggung jawab siapa? Gus Ketum ini tanggung jawab umat Islam. Kenapa umat Islam bertanggung jawab atas kedamaian dunia? Karena umat Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Apabila umat Islam yang bertanggung jawab, otomatis yang bertanggung jawab adalah para ulama, para kiai yang di depan, yang bertanggung jawab menjaga kondusivitas, menjaga kekacauan, terutama di tahun ini dan tahun depan harus kondusif. Karena ketika tidak ada kondusivitas yang diberikan oleh para ulama, kok kita ya ulama yang harus menjaga, karena ulama adalah warasatul anbiya, penerus ajaran dari Rasulullah, penerus ajaran para nabi. Ulama berperan penting di situ untuk
menjaga kondusivitas kedamaian nasional dan global, maka hadirlah fikih peradaban untuk memberikan kita nutrisi peran ulama dari jejak sejarah yang sudah dicontohkan oleh masyayikh kita, para muassis Nahdlatul Ulama, berperan di kancah nasional dan global yang Usmani sampai sekarang itu dicontohkan oleh para ulama, bagaimana mereka berperan, beliau berperan aktif menjaga perdamaian, mulai dari didirikannya Komite Hijaz, mulai dari diakuinya asas tunggal Pancasila, sampai momentum yang luar biasa kemerdekaan Indonesia 1945, ketika Soekarno dan Hatta sudah mendeklarasikan Indonesia merdeka, walaupun Indonesia secara faktor dan juro masih bisa diganggu oleh kedatangan Belanda. Di situ ulama kita, Syekhul Kiram, Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa, mengeluarkan resolusi jihad, sehingga kedaulatan negara Indonesia terbentuk dan bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan ulama-ulama kita yang sekarang masih hidup diberikan kesehatan sehingga bisa menjaga dan berperan aktif di dalam geopolitik dunia, memberikan peran aktif kondusivitas sesama manusia, karena kata sahabat Ali, orang yang bukan saudaramu secara seiman, dia adalah saudaramu secara manusia. Siti Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ulama itu akan mendapatkan fitnah padahal mereka adalah orang yang alim? Kata Rasulullah, ya, ulama akan mendapatkan fitnah apabila mereka tahu permasalahan tapi pura-pura tidak tahu, tidak memberikan solusi. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, para kiai, para sesepuh selalu menjadi panutan kami semua untuk mengarahkan kita menjadi lebih baik dan tidak menjadi manusia yang mewariskan kekacauan di dunia yang sekarang. Ini temanya sangat cocok sekali dengan 2024, dunia Islam dan realitas geopolitik global kontemporer. Semoga dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber kita bisa mendapatkan pencerahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti fikih peradaban jilid 2 dengan tema geopolitik dunia Islam dan realitas geopolitik global kontemporer. Semoga kita bisa mengambil intisari dan menerapkan ke dunia kita. Saya buka fikih halaqah peradaban jilid 2 ini dengan bacaan basmalah. Bismillah.